Jalanan terbuka, kamera menyala. Saatnya mengeksplor lebih banyak sisi Indonesia. Bali, here we go. Kita udah siap buat explore Bali. Sinar matanai di Ambon pagine, endapan embun ring cari sane asri. Oh iya, gak jauh dari penginapan kita, ternyata ada Figrin juga di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi sebelum lanjut perjalanan, kita sempetin dulu ngecharge sebentar ya biar lebih tenang. Setelah itu langsung kita gas menjelajahi Bali Utara. Let's go! Bali, pulau Saneka biar sayang. Bali, katreptian Saneka ona. Gamelan munya, sulinge mamunyi. Ini toh Lovina Beach. Akhirnya nyampe. Emang sesuai yang tadi diomongin ya, pantainya kayak lebih tenang gitu. Nah ini katanya kalau misalkan biasanya umumnya kan pantai-pantai di Bali tuh pasirnya putih, kalau ini dia pasirnya hitam nih. Terus di sini tuh wisatanya guys, ada lumba-lumba. Tapi kita harus nyebrang dulu ya, naik kapal ke sana dan ada snorkeling juga. Tapi ini salah fokus itu kenapa perahunya kok benderanya bendera apa itu? Denmark. Mark apa bahasa Indonesia ya? Panda. Pasar. Market. Oke. Jadi Denmark dan pasar. Itu hubungannya. Rahayu. Jadi uniknya itu Finfast itu punya V Creator namanya ya. Ya. Nah, jadi mereka itu ngumpulin dari komunitas, terus dari owner-ownernya, sampai media, sampai KOL tuh dikumpulin di satu tempat buat ya ikutin acara bareng-bareng, seru-seruan bareng gitu. Ada test drive, ada activity-activity lain seru, dan tahun lalu itu di Bali gitu. Jadi kita kemarin barengan ke sana. Jadi kita lagi ada di danau yang tingginya itu 1.200 meter dari permukaan laut. Dan ini jam 2:30, tapi rasanya kayak pagi-pagi ya. Jadi kayak berembun, berkabut gitu. Suasananya itu sejuk gitu. Nama tamblingan ini diambil dari bahasa Bali, dari tamba dan elingan yang secara filosofi artinya itu penyembuhan dan penyucian. Kawasan ini tuh terkenal asri karena masih dilindungi dari perkembangan modern gitu. Dan dikelilingi juga sama hutan konservasi. Nicen katrepti Bali, katreptian sane suci. Wah, di kita lagi nanjak lagi nih ya, ke gunung lagi nih. Beneran tuh sampai berkabut tuh. Tanjakannya miring, puter balik, langsung naik ke atas gitu. Wah, ini ekstrim banget. Tapi so far sih dari tadi aman banget ya ini kita ya. Wah, tadi nggak expect ya Om ya. Tanjakan terus. Daerah ke Tamblingan itu Nanjaknya bakal senanjak itu, tinggi daerah banget. lewatin Tiga Wasa tadi ya. Iya. Memang di map kelihatannya dia memang lebih lebih keriting gitu ya. Tapi kayak motong lumayan jauh gitu guys, Motongnya daripada jauh. lewat luar Justru gitu. karena motornya jauh, jadi tanjakannya lebih terjal. Iya, ternyata lebih bener-bener terjal. wut begitu. Ah. Ya otomatis konsumsi listriknya udah pasti ya Banyak meningkat sekali. ya. Sekarang ini kita udah lagi mau jalan. Tadinya tuh kita mau ke Kintamani, cuman ternyata trafficnya ini ada macet karena ada perbaikan jalan. Terus pas banget kita ngelewatin SPKLU umum ya. Di Wisma Bedugul nih. Daripada ini nungguin macet sekalian istirahat juga, jadi kita sekalian ngecas mobilnya ya Om ya. Sekarang kita tungguin mobilnya sampai nggak usah penuh sih. Ya. At least gue mau ngopi dulu deh, yuk ngopi yuk. Ternyata cuma 800 meter dari
tempat kita ngecas mobil itu ternyata ada ini nih, namanya Ulun Danu Beratan. Ini tempat wisata gitu, tiket masuknya 50.000 nih ya. Kelihatan banget kayak damai gitu rasanya. Kita lihat pemandangan di depan. Nah, yang ada di belakang gue ini nih, namanya Pura Ulun Danu Beratan ya. Jadi ini kalau debit airnya lagi tinggi kayak gini nih, nah ini kelihatan kayak puranya ini ngambang gitu di atas air. Padahal ini sebenarnya ada jalan, ada akses ke situ ya. Nih, gue tunjukin ini ada tangga nih. Nah, kayak gitu. Jadi ini untuk memperingati Dewi Kesuburan katanya buat bagi rakyat Bali. Bagus ya. Ini kalau teman-teman ingat dulu ada duit 50.000, ada gambar pura. Nah, ini dia lokasinya. Cakep ya. Ini kopinya kopi Bali nih. Kopi Bali. Dan masing-masing kopi Bali juga punya notesnya sendiri-sendiri tuh. Karena kopi yang ditanam Kintamani sama kopi yang mungkin di daerah lain beda ya. Tanahnya beda. Dari itu ngasilin notes rasanya sendiri. Ya. Hari ke-10 trip kita dan hari kedua di Bali, tapi Om, masih trip ini. Ya memang gravitasi Bali beda ya, pengennya nyantuy gitu ya. Jadi kita hari ini juga masih bakal explore Bali, kita bakal naik lagi sedikit dan nanti kita akan finishnya ke arah selatan ke Jimbaran. Wih, kayaknya asik juga nih Om ya. Ayo, keburu siang. Oke. Di Bali jalanannya sempit. Jalan-jalan juga bagus, kelak-kelak, cuman sempit. Apa yang paling berubah dari ekspektasi awal? Kalau hari pertama itu karena kita ngejar waktu juga, jadinya lebih padat. Makin ke belakang, makin agak longgar. Rasanya kok ya lebih ke, karena Bali kan kecil ya, jadi destinasinya banyak, sangat berubah karena plannya kan banyak, tujuan-tujuan titiknya kita nggak bisa capture semua. Spot atau rute yang paling nyaman buat nyetir gimana Om? Di tol. Om Abram sukanya tol. Kalau saya waktu dari Pangandaran ke Wonosobo jalannya halus terus, Itu seru sih, seru. kelak, kelok dan sepi. Ya. Itu bisa menikmati banget perjalanannya walaupun jauh. Baluran lumayan seru sih, lumayan asik sih. Tapi soalnya beberapa kali lewat Baluran kan truk semua tuh. Ya asiknya kan karena kamu Ya. jadi agresif nyalip. Oh iya. Sebutkan tempat yang ingin lebih dari 2 malam nginapnya. Ada nggak Om? Ya kalau saya sih Bromo pengen yang lama. Kalau saya di Bandung Selatan sih, waktu di Ciwidey karena belum ambil semua sampai ke selatan lagi, itu sebenarnya bagus. Untuk mobil MPV7 nih gimana? Nih ya kalau gue pribadi ya, gue karena dia itu kan basicnya awalnya mau dijadiin mobil workhorse katanya, mau dibikin jadi mobil yang durable. Ya mikirnya mobil yang tahan awet, apa yang ya udah gitu aja. Tapi ternyata nggak expect dia punya level NVH sih, noise vibration sama harshness yang bagus banget. Jadi kayak peredaman kabinnya, wah Cukup. bagus ya. Terus vibrasinya juga kita mau pakai di tol, mau pakai di tanjakan ngerem apapun itu minim banget. Jadi terasa halus, lembut gitu mobilnya dipakai. Nah, gue menikmati di belakang. Jadi kalau kita buat sama family bisa nyaman di belakang, enak. Secara high speednya oke banget, karena cepet banget jaraknya. Kita bisa tempuh kecepatan di atas 100 itu cepat dan enak. Satu lagi itu baterainya buat mobil MPV 7-seater kan 60,2 kWh ya. Iya. Awalnya tuh dipikir kayak kurang gede gitu ya. Ternyata Ternyata pas cukup. sudah dipakai konsumsinya juga real ya, lumayan real sih. Lumayan real. spesifikasinya Oke itu. banget. 7,4 sudah cukup. Iya benar. Jadi kita dapat range tuh sekitar 400-an terus. Udah nggak usah diragukan lagi sih ya. V-Green udah di mana-mana. Kita Betul. lewat jalan yang bukan utama, jalur selatan kemarin banyak kantor pos tingkat kecamatan sudah banyak tersedia V-Green, bahkan RRI di kota besar, di Family Mart, pelabuhan penyeberangan pun kita begitu nyebrang langsung ada. Solid ternyata mobilnya. Ya. Itu sih. Kalau gue sih klaimnya nggak bohong. Nah. Ya setuju. Kita baru aja jalan-jalan di tengah-tengah
sawah. Wih, pengalaman pertama gua. Orang yang kampungnya di Jakarta ya begini ya. Gak punya pengalaman sama sawah-sawahan gitu. Tahu nggak tadi namanya siapa? Nah, Nama apanya nih Om? nama tempat kita berhenti tadi di sawah-sawah. Ya elah udah lupa lagi. Apa tadi? Namanya Banjar Mancingan. Banjar Mancingan. Iya. Enak loh tempatnya tuh. Ya sebenarnya tuh sawah, beneran sawah ya, bukan sawah. buat tempat wisata. Bukan buat. Sekarang kita udah OTW lagi. Kemana nih ya? Panglipuran Village atau Desa Oh, Panglipuran. oke, kita main ke desa ya. Kita akhirnya sampai nih Om di Desa Panglipuran. Panglipuran. Ya, nah ini tuh ternyata desa adat dan ini diakui sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Oh ya? Dunia loh. Hebat. Pantas Iya. bersih sekali nih. Ya ini bersih sih, kita nggak ada kayak ngelihat puntung rokok gitu-gitu, enggak sih. Tahu Om, ini pernah jadi tempat syuting film Yang Hollywood. ada Julia Robertnya apa sih? Ih, itu bener, Eat Pray Love gitu deh. Oh, iya ingat saya. Nah ini Om Abram ini kelahiran Bali. Ayo Om Abram coba ngomong Bali. Ayo Om, minta kata-kata apa? Bali. Bali, gampang kan? Ngomong Bali. Ngomong Nah, Bali. ini. Kalau gue bilang Wilujeng Sumping bukan ya? Bukan. Kemarin kita. Oke guys, habis dari Palipuran, Desa Palipuran, sekarang kita mau ke mana? Kintamani. Wah, kita udah sampai di pos Indonesia. Kintamani. Cabang Kintamani. Dan Sambil ini lihat pemandangan yang bagus ya di sini Iya. ya, di Gunung Batu. ini pemandangannya bagus banget. udaranya sejuk, Kayaknya so far ini pemandangan paling pos indah. Indonesia yang paling bagus yang pernah kita Oh, iya, kunjungin iya. nih selama trip ini ya. Oh, iya ya, kalau sambil ngecas bisa lihat pemandangan di sana ya, di Iya. depan kantor pos. Kita mau ngecas dulu sebelum kita turun. Nah, tapi jangan penuh-penuh ya. Soalnya nanti jalannya bakal menurun ya, itu bakal naik lagi nanti. Betul. Iya, oke. Sebelum mengakhiri perjalanan, kita juga singgah ke Black Lava di Kintamani. Itu merupakan hamparan bebatuan vulkanik sisa letusan Gunung Batur. Landscape unik ini memadukan bebatuan hitam dengan hamparan pasir vulkanik, menciptakan pemandangan yang khas dan memukau. Hari ke-11 kita udah ada di daerah Jimbaran nih di Bali nih. Weh, mobil udah siap. Semalam katanya udah dicas sama Om Didit. Nah, jadi hari ini kita bakal muter-muter. Kalau misalkan ke Bali ya masa sih nggak ke pantai ya kan? Nih setelannya udah setelan kemarin ke pantai lagi. Dan kita juga bakal kulineran katanya hari ini. Jadi lebih ke santai dan penasaran. Pengen main ke Finfast Bali. Jadi kita siap-siap dan langsung berangkat aja. Let's go. Oke, ini kontras banget ya. Kemarin kita dari utara Bali, sekarang kita di selatan langsung panas. Kita OTW dulu di Finfast Bali, langsung SPK apa? Loh. tapi BF3 cocok banget sih buat jalanan Bali tuh kayak perfect banget ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di Finfast Denpasar ya, dan di sini ternyata gede juga space-nya. Di sebelah sana ada charger V-Green juga, dan ini lagi ada taksi dari Green SM yang lagi ngecas juga. Nah, memang di Bali ini udah ada armada taksi Green SM juga ya. Jadi kita mendingan nanti dulu aja karena baterai juga masih banyak. Jadi kita nggak perlu ngecas di sini, biar yang perlu-perlu aja. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Menarik nih kayaknya di dalam. Let's go. Kita disambut dengan meriah nih, dengan disediakan kopi sama kue-kue, ngisi perut sedikit, sama ada juga fasilitas kursi buat pijit. Bahkan Om Abram sedang pijit sampai sekarang nggak selesai-selesai. Dealernya luas ya. Nah kebetulan mobil MPV7 kita kan kotor dari kemarin, terakhir dicuci di Pangandaran, sekarang kita numpang nyuci di dealer. Bagus, pelayanannya bagus. Udah waktunya makan siang, kembali ke sesi kulineran. Yoi, ini kita bakal makan warung Wijaya.
soto bakso sapi. Ini logonya kok agak familiar ya. Nah, ini direkomenin sama Bro Vicky kita buat makan di sini. Jadi kita langsung masuk aja. Oke, kita udah habis makan. Unik juga ya, jadi soto tapi ada baksonya. Sebenarnya itu literally soto sih, ditambahin bakso aja. Enak, meskipun kayaknya itu bukan khas Bali ya, tapi cocok juga sih dimakan lagi saat-saat kayak gini. Tapi ini ngomong-ngomong, panas banget ya Bali ya. Tapi cerah sih. Oke deh, kita mau jalan dulu sekarang, baru deh kita lihat ke pantai. Let's go. Yang penting makan dulu. Sekarang kita lagi eksplor Pantai Melasti, salah satu destinasi wisata pantai berpasir putih paling populer di pesisir selatan Bali. Pas sampai sini, kita langsung disambut air laut yang benar-benar biru, berpadu dengan suasana yang segar dan menenangkan. Sekarang kita ada di Pura Uluwatu. Ini tuh salah satu pura yang paling sakral di Pulau Bali ya. Nah, pura ini tuh didirikan 70 meter di atas tebing. Nah, Uluwatu sendiri itu artinya ulu itu ujung dan watu itu batu ya. Jadi di ujung batu sih. Nah, jadi memang pura ini tuh dipercaya pelindung sisi barat dayanya Bali gitu. Dan di sini tuh banyak banget monyetnya. Kalau teman-teman kesini, mendingan sih lepas topi, lepas kacamata, dan jangan pegang barang-barang yang gampang direbut sama monyet ya. Wah, ini ribet jadi. Jadi sebenarnya kalau kesini paling the best itu nonton tari kecaknya. Coba kayaknya kemarin kita nggak kebagian tiket tari kecaknya bro. Tari kecaknya itu kita nonton orang tari kecak sambil lihat view laut sama matahari lagi terbenam. Dan paling best itu ambil yang show jam 6 sore. Nah ini antriannya segini panjang. Antriannya segini panjang. Bisa beli online sebenarnya, tapi kemarin kayak kita telat beli online ya. Jadi nggak keburu. Jadi saya pertama kali ke sini tahun 2002, jadi masih sepi banget. Tapi bagusnya di sini itu kalau pas lagi sore, pas saat sunset, sekalian melihat tari kecak. Saya rasa bakalan akan kangen lagi ke sini lagi. Setelah 11 hari perjalanan ini, sampai rumah mau ngapain nih? Tidur. Capek. Saya membuat jadwal untuk touring sendiri nanti. Nah, habis dari ini sih mau cari ide lagi nih buat invest. Pertama tuh tidur, karena kita 11 hari ini tidur sangat kurang ya, yang ngefek kemana-mana. At least gue mau tidur dulu, baru abis itu kita ngedit konten yang udah gue ambil selama di perjalanan ini. Bakal seru banget sih konten-kontennya. Dan untuk mengakhiri trip kali ini, gue akan makan-makan bareng sama teman-teman sepanjang trip ini juga ya, dan sama tim kru di belakang layar juga. Wah, ini seru banget. Oke guys, thank you banget yang udah nontonin dan pantengin kita dari awal perjalanan sampai ke hari ini. Gue harap kita bisa ketemu lagi di trip berikutnya. Sampai ketemu. Dadah. Jadi hari ini kita penutupan udah sampai Bali. Start dari Jakarta hari ke-11. Luar biasa. Aku dari Everyday, thank you udah dibantu, udah direalisasikan plan kita. Dan mungkin selama 11 hari kalau mungkin ada hal-hal yang masih kurang atau mungkin next butuh di-improve, thank you. Next-nya Jakarta Hanoi. Amin. Amin. Oh, kita cheers dulu, cheers. Pakai ini ya. Oke, thank you semuanya, cheers. Yeah. Siapa sangka, 11 hari yang awalnya hanya terlihat seperti sebuah road trip, akhirnya berubah menjadi kumpulan cerita yang akan terus kami ingat. 4 orang berbagi kabin yang sama, berbagi lelah yang sama, berbagi tawa yang sama. Dari Jawa hingga Bali, kami belajar bahwa perjalanan terbaik bukan selalu tentang destinasi. Kadang, perjalanan terbaik adalah ketika kita bisa tertawa bersama setelah hari yang panjang. Menikmati kopi di pagi hari,
atau sekedar melihat matahari terbenam di tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya. Kini perjalanan ini selesai. Kilometer berhenti bertambah, kamera berhenti merekam, namun cerita yang tercipta selama 11 hari ini akan selalu hidup dalam ingatan kami. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya.